Ya harus semangat ya. Langsung aja kita buka. Oke, untuk membuka acara ini supaya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dengan baca lafaz Basmalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Oke, untuk teman-teman yang hari ini berkumpul, sahabat milenial Tanggamus ya, nanti bisa ikut berpartisipasi. Kita sapa dulu Bang Haji Saleh. Halo Bang Haji. Halo Bang Haji. Gitu. Oke. Apa kabarnya Bang Haji? Bisa sambil dipegang mikrofon. Hari ini cerah ya. Oke, untuk di sesi dialog ini kami sudah ambil beberapa tema ya. Nanti teman-teman bisa bergabung. Mungkin ada prakata dari Pak Haji sebelum teman-teman menyambung dialog. Kami persilakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, anak-anak yang pantas untuk saya anak, saya kenalkan dulu nama saya ya. Muhammad Saleh Asnawi, lahir 65 tahun yang lalu. Saya ada tinggal di Tangerang Selatan. Saya punya anak 5. Alhamdulillah mereka sudah berkeluarga, 4 yang belum keluarga, yang masih sekolah 1. Saya pulang ke Tanggamus tidak ada lain kecuali memenuhi kehendak daripada para tokoh Tanggamus. Sekaligus saya melihat kenyataan ada di Tanggamus sehingga mengharuskan menggerakkan hati saya untuk pulang mengadakan perubahan. Perubahan apa yang saya maksud? Perubahan dalam tata kehidupan supaya kita sebagai tuan rumah Tanggamus itu bisa eksis. Istilah kenakalan, tidak ada istilah preman berkeliaran. Bagaimana caranya? Ini yang menjadi pikiran kita, bahwa memang satu-satunya jalan warga Tanggamus harus disejahterakan. Nanti kita dalam dialog ya. Siap. Jadi sekali lagi saya katakan, saya pulang dari Tangerang melantau berapa puluh tahun. Saya kembali ke Tanggamus dalam rangka untuk menyelamatkan anak bangsa kita, anak keturunan kita, anak kita semua. Silakan nanti ada pertanyaan apa yang dia bertanya, mengapa Bapak pulang, kenapa apa, silakan. Dalam hal apapun tanya hari ini. Teman-teman nanti bisa untuk berdialog langsung ya dengan Bang Haji. Itu untuk kita buka 2 termin ya, 2 termin. Untuk tema termin pertama boleh. Ini tentang
keadaan semua tentang milenial Bang Haji gitu. Yang pertama itu tentang narkoba dan judi online ya. Itu nanti selangkah. Yang kedua terkait dengan pendidikan tema kita. Yang ketiga olahraga, dan yang keempat pariwisata, dan yang kelima seni budaya. Boleh nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tommy, saya pemuda dari asal Singal Banten. Terima kasih untuk moderator. Jadi saya ingin bertanya tentang tema tadi, yaitu judi online dan narkoba tentunya. Jadi banyak sekali di kalangan pemuda ini Pak Haji, anak muda sekarang ini banyak fenomena yang dia itu main judi ataupun narkoba. Nah, saya sebagai pemuda yang merasa simpati dengan pemuda-pemuda tersebut, ingin menanyakan kepada Pak Haji, apa program Pak Haji ketika insya Allah menjadi Bupati Tanggamus, programnya ini apa Pak itu? Bagaimana upaya Pak Haji terhadap platform online Pak, yang sangat merasakan banyak masyarakat dan juga sekitar lingkungannya Pak ya? Itu saja Pak mungkin yang saya pertanyakan. Jadi bagaimana upaya Bapak untuk program di Tanggamus ini untuk kebudayaan ya Pak? Terima kasih. Sekian. Baru nanti langsung dijawab semua mungkin sama Pak Haji gitu ya. Oke, mungkin jadi catatan yang pertama tadi tema kita judi online mungkin kan, judi online. Nah, judi online itu meresahkan Pak Haji. Itu ya mungkin ya. Oke, Bang. Oke, kita lanjut nih. Silakan. Izin memperkenalkan diri, Bang Haji. Nama saya Riza Prayoga. Saya dari Kota Agung Pusat, tepatnya alamatnya di Desa Kapuran. Sebelumnya izin menjawab, bertanya kepada Pak Haji. Sebentar lagi kan kita ini anak muda yang akan menghadapi yaitu pilkada, yaitu tentang politik. Namun perlu saya sampaikan Pak Haji bahwasanya sekarang ini mungkin anak-anak muda itu sudah trauma dengan yang namanya politik. Bahkan di tempat saya itu sudah sering sekali mendengar kata-kata, alah siapapun bupatinya kalau nggak kerja tetap nggak makan gitu Pak Haji. Dan anak muda ini tidak sadar Pak Haji. Kemarin kasus gas LPG yang susah, bahkan harganya sangat mahal, itu adalah peran dari politik itu sendiri. Sedangkan anak-anak muda sekarang ini sudah tidak mau dengar namanya politik lagi. Seperti tadi ada teman-teman yang mengajak untuk hadir ke sini. Apa yang ditanyakan anak muda? Ada uangnya atau tidak? Namun di sini kita hadir bukan karena uang lagi. Melihat masyarakat kita yang kesulitan dengan LPG dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara dari Bang Haji untuk mengembalikan kesadaran, mengembalikan kepada pemikiran pemuda bahwasanya kita itu tidak boleh tidak boleh anti dengan politik. Jadi bagaimana cara Bang Haji untuk mengembalikan kepercayaan kita terhadap pemimpin-pemimpin yang akan memimpin Kabupaten Tanggamus ini. Terima kasih. Izin Pak Saleh, memperkenalkan diri, saya Rizky Yoga Pratama, asal dari Batu Gede, Kecamatan Kataningan. Di sini mungkin saya ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama, ketika Bapak terpilih, menurut Bapak yang lebih penting itu pembangunan infrastruktur atau pembangunan infrastruktur untuk SDM. Yang kedua, apa strategi Bapak untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran pemuda dalam olahraga Pak? Karena untuk olahraga di depan itu belum ada wadahnya Pak. Jadi pengembangan ke depan belum ada gitu Pak. Jadi ketika Bapak terpilih seperti apa strateginya Pak? Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tadi yang satu pertanyaan pertama dari ini, itu saya timbul semangat. Ternyata pemuda-pemuda ini punya keberanian yang bisa berindikasi negara itu akan maju apabila pemuda-pemudanya ada kesemangatan. Harus semangat, harus berani tampil, berani maju, tapi juga berani tanggung jawab. Ini nanti saya jawab satu-satu, tapi saya ingin gambarkan dulu. Pertanyaan ini sebetulnya
dasarnya ada menyangkut masalah ekonomi. Benar, betul. Berangkat dari keadaan ekonomi timbullah perjabatannya seperti ini. Nah inilah gerakan saya, niat saya, awal itu saya pulang dari Tangerang untuk ke sini untuk ibadah dan berjihad untuk merubah keadaan yang ada. Karena saya lihat keadaan ekonomi. Sudah kenal saya kembali memperkenalkan diri saya Muhammad Reza. Saya aslinya dari Tangerang Selatan juga, Pak Haji. Sama seperti Mas Eri, seperti Pak Haji juga. Saya sedikit banyak tahu sepak terjang Bang Haji ketika berada di Dewan, ya. Tangerang Selatan yang tadinya hanya terkenal Ciputat dan Pamulang yang macet itu menjadi banyak kemajuan, terutama di daerah Serpong, BSD dan sekitarnya, dan itu harus diapresiasi, dan salah satunya adalah Pak Haji itu langsung kerjanya. Oke, ini terkait usaha menengah kecil, ya. Bicara ekonomi Pak Haji nggak bisa dipisahkan dari yang namanya usaha mikro atau usaha kecil. Saya salah satu pelakunya. Ironisnya, Tanggamus memiliki fasilitas itu, namun tidak difungsikan dengan optimal. Bahkan kami semua pelaku usaha, baik yang menitipkan barangnya maupun yang berjualan di depannya, itu harus tersingkir oleh tangan-tangan pemilik modal dan juga para stakeholder dan juga para pelaku usaha yang menitipkan barangnya. Bang Haji harus tahu sampai sekarang mereka tidak kembali uangnya karena digelapkan oleh oknum yang dilindungi oleh pejabat instansinya. Saya ingin bertanya sebelum soal UMKM, saya ingin sedikit minta Bang Haji untuk berjanji kepada kami, apakah ya ketika pemimpin yang kami harapkan yaitu Bang Haji Soleh Asnawi terpilih, dan insya Allah kami yakin terpilih ya, sebagai putra daerah yang bisa membawa perubahan di sini, saya meminta Bang Haji, jajaran Bang Haji juga, kalau bisa putra-putra daerah, jangan ada kepala instansi yang berada di luar Tanggamus untuk mendukung program Bang Haji. Setuju? Setuju. Oke. Pertanyaan kedua, Bang Haji, apakah ada fasilitas UMKM tidak hanya di Gisting namun semua kecamatan, agar semua pelaku usaha di setiap kecamatan memiliki dan mendapatkan peluang yang sama, tidak hanya di Kota Agung dan di Gisting, tapi seluruh Tanggamus? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. yang terhormat Bang Haji Saleh, yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Tanggamus serta rekan-rekan milenial Kabupaten Tanggamus. Sebelum masuk kepada poin pertanyaan saya berkaitan dengan usaha kecil menengah, saya ingin mengajak kepada Bang Haji Saleh ketika nanti sudah terpilih dan duduk sebagai Bupati Tanggamus untuk lebih memperhatikan satu daerah ini. Terhitung 5 hari dari sekarang, saya akan menyeberang ke Pulau Taguan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bersama 40 rekan saya dari Fakultas Hukum Unila. Pulau ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Pulau ini sedikit terlambat tersentuh oleh pemerintah. Lebih kurang baru 3 tahun belakangan listrik masuk ke pulau ini. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan di sana ketika listrik belum tersalurkan dengan baik di sana. Selain itu, sinyal provider belum ada yang masuk ke pulau ini. Keluhan masyarakat di sana, mereka terlambat mendapatkan informasi dari luar. Bisa dibayangkan ketika ada berita duka pagi hari, mereka baru mendapatkan informasi keesokan harinya. Dan ini berkaitan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Belum selesai sampai di sana. Bidan desa hanya terdiri dari 4 bidan desa di pulau ini. 4 bidan desa melayani 3.000 masyarakat. Bisa dibayangkan ketika ada yang membutuhkan pertolongan pertama, ambulan laut harus bertindak menyeberang
menuju ke Kota Agung. Untuk itu, ketika Bang Haji terpilih sebagai bupati nanti, tolong 3 poin ini lebih diperhatikan lagi kepada pulau ini, Pulau Tabuan. Saya, pemuda asli Tanggamus, saya mendorong Bang Haji untuk memajukan dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Tanggamus. Lanjut kepada poin pertanyaan berkaitan tentang usaha kecil menengah. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNIL. Saya selain menempuh pendidikan, saya sedang membangun usaha bernama Didudi Indonesia. Cita-cita seluruh anak-anak muda adalah mendapatkan lapangan pekerjaan. Bagi saya adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk itu, saya ingin bertanya kepada Bang Haji, bagaimana komitmen Bang Haji Saleh kepada pengusaha-pengusaha muda yang ada di Kabupaten Tanggamus untuk mendukung kemajuan mereka ke depan. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pubung. Oke, silakan. Di sini saya akan minta ataupun nantinya ketika Pak Haji Saleh menjabat menjadi bupati, mohon koreksi atau hilangkan peraturan-peraturan bupati yang mengebiri pekon-pekon di Tanggamus. Salah satunya kasus yaitu adanya regulasi ataupun peraturan bupati yang mengintervensi dana-dana di pekon sehingga pekon tidak bisa maksimal memanfaatkan dana-dana yang ada. Kedua, titipan dari Karang Taruna mohon diberikan ruang yang lebih luas tentu dalam segi pendanaan agar kegiatan Karang Taruna atau pemuda juga bisa lebih luas lagi, entah itu menyangkut olahraga dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian terkait dengan usaha kecil dan menengah Bapak, bagaimana menurut Bapak ketika kami di kampung ini yang belum begitu maju, tapi kami harus bertarung dengan kehadiran Alfamaret, Indomaret, sementara warung-warung sekelilingnya terseok-seok. Apakah itu bisa dirubah ataupun bagaimana? Mohon tanggapannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berjuang untuk ini kemajuan kita semua. Ya, saya kira itu. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Tapi kalau dari pihak yang nggak setuju dengan saya, ya masa bodoh lah itu yang nggak setuju. Mau ngadu-ngadu lah. Karena saya ngomong yang benar ini. Saya nggak pernah ada rasa takut sih. Karena ini rumah saya. Jadi kalau ada yang nggak setuju dengan program saya, ya silakan. Kami ikuti. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang biasanya digunakan di saat penyambutan
yang menjajah. Di antara tangis-tangis, isak haus dahaga, belum puas aku teguh kasih ibu. Hutang durjana mengikat hingga sekarang atas negara dan daerah. Kontrak hitam disepakati. Ketamakan membuka mata batin hati para pemimpin. Walau asap bertepuk sebelah dan si malakama, nasib yang tak kunjung sirna ialah sepi, sekedar tinggal. Aku tidak sekedar menunggu takdir baik itu datang, karena keinginan saat itu adalah sebuah penderitaan bangsa, keinginan untuk bahagia dengan kekuatan, kekuasaan dan kemerdekaan. Kepada yang terhormat, tolong sampaikan kepada ia yang di ujung jalan, di gedung ber-AC bertegalkan buala, pejamkanlah matamu agar hati dan matamu menjadi mata hati yang luar biasa, dan hatiku, asal kalian tahu, belum mati. Tak akan padam melawan luka. Hati dan bangsa ini belumlah lemah, tak akan gentar melawan tiran. Ikro, ikro, ikro. Apa yang harus kubaca? Jangan suruh aku membaca, karena hari ini membaca adalah kemunafikan. Jangan suruh aku membaca. Ketika sekolah dan kampus menutup mata pintunya, sekolah dan kampus dibangun untuk mereka-mereka yang memiliki uang. Mereka berseragam, mereka bergelar, melangkah percaya diri di penuh harapan. Sedangkan kami mati-matian menghitung hari dengan ketidakpastian. Ikro, ikro. Jangan suruh aku membaca, karena membaca adalah kepintaran, dan kepintaran itu bukan untuk kami yang tertindas. Kepintaran telah membohongi hidup kami. Kepintaran yang dipetik dari bangku sekolah dan kamu telah malu menerima kenyataan dan kebenaran tentang kami yang miskin, hingga mereka berani menciptakan slogan perangi kemiskinan. Mereka membaca dan mengkritik hari-hari kami tanpa solusi, dan kepintaran mereka justru membodohi kami, kawan. Ikro, ikro, ikro. Bacalah sejarah negeri ini, bukan POC yang hanya menjajah negeri ini, tapi para ningrat, para wedana yang memotong upah dan memasukkannya ke kantong sendiri. Kini ribuan orang di luar datang dan menancapkan kaki bumi-bumi berdiri, mendulang emas dan rupiah. Pak hidup di tanah
seperti dua sisi mata uang yang berbeda, tak dapat dipisahkan dalam hidup. Tapi di negeri ini satu sisi berbeda, si miskin dilarang sakit, kata